jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Saudara, kita masih terus semangat ya. Kita mau terus mempelajari apa kompak yang sejati itu. Karena kalau kita mempraktekkan kompak yang sejati, maka kita akan bertumbuh bersama. Nah, karena itu saudara, kita hari ini ya akan kembali mengulang tapi memperdalam lagi apa itu kompak sejati. Nah, next kita lihat saudara, kompak itu bukan sekedar small group atau kelompok kecil berikutnya, tetapi kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, jadi dia bukan sekedar small group, saudara. Nah, banyak orang mempraktekkan kompak sebagai small group, maka itu kompak-kompakan, ya pasti nanti akan gagal, saudara. Tapi kalau kita praktekkan kompak sebagai unit terkecil komunitas tubuh Kristus, maka kita akan berhasil mempraktekkannya. Nah, sebagai tubuh, saudara, maka kompak itu harus mempraktekkan 3 gaya hidup, saudara. Ya, yang pertama, ya kompak itu terus-menerus bersekutu dengan kepala, yaitu Kristus. Terus-menerus bersekutu dengan kepalanya. Ya, sedangkan small group tidak ada kepalanya, saudara. Ya, dia hanya kelompok kecil. Nah, kemudian yang kedua, saudara, kalau itu adalah komunitas tubuh Kristus, dia terus-menerus bersekutu dengan sesamanya sebagai gaya hidup. Ya, bukan hanya seminggu sekali ketemu, tapi dia sesering mungkin ketemu, saudara. Ya, inilah persekutuan dengan sesama. Ini hubungan in, jadi up, in. Nah, kalau dia up-nya benar, in-nya benar, saudara, maka tubuh itu sehat. Kalau tubuh itu sehat, dia pasti menjangkau keluar. Maka ada hubungan out, ya, keluar. Ya, dia menjangkau anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dan juga saudara memenangkan jiwa. Ya, jadi kompak yang sejati itu praktek up, in, dan out. Nah, bagaimana mempraktekkannya? Itulah Roma pasal yang ke-12. Nah, banyak sekali orang Kristen, saudara, tidak mengerti praktek Roma 12. Apa itu Roma 12, saudara? Adalah ya kelanjutan dari Roma 1 sampai Roma yang ke-11. Roma 1 sampai Roma 11 adalah konsep keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia dan melalui iman. Nah, pertanyaannya setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita udah diselamatkan, bagaimana caranya kita harus hidup? Nah, maka Roma 12 menceritakan bagaimana seharusnya kita hidup. Apa itu Roma 12, saudara? Yaitu hidup dalam tubuh Kristus. Jadi Roma 12 adalah apa saudaraku berisi hal-hal praktikal bagaimana kita hidup dalam tubuh Kristus. Nah, karena itu kita mau lihat bagaimana kita hidup dalam tubuh Kristus. Nah, untuk hidup dalam tubuh Kristus, kita nggak bisa praktekkan di ibadah raya hari Minggu. Ya, karena itu sulit mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Karena di hari Minggu tidak ada salingnya, saudara. Ya, jadi untuk mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus harus ada komunitas. Makanya yang saudaraku paling ideal ya adalah kita harus punya komsel dan lebih ideal lagi kalau kita praktekkan kompak ya. Makanya saudara kompak itu ya adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus kalau kita praktekkan
Roma 12, saudara. Nah, itu ideal sekali. Ya, nah karena itu mari kita akan lihat bagaimana kita praktekkan Roma 12. Ya, yang pertama, next kita perlu praktek up dulu ya. Ya, apa itu up? Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Inilah ibadah bersama. Ya, jadi saudara seminggu sekali, saudara pakai waktu bersama kompak saudara, lakukan ibadah bersama. Ya, tapi tiap hari kita juga beribadah ya secara pribadi. Tapi seminggu sekali kita beribadah bersama. Nah, apa itu ibadah, saudara? Ya, dari kata ibadah kita tahu apa artinya. Ibadah berasal dari bahasa Arab, saudara ya. Dasar katanya berkaitan dengan Abdul ya. Abdul kita tahu adalah hamba ya atau abdi ya, saudara. Jadi beribadah itu artinya mengabdikan diri. Itulah beribadah. Kita mengabdikan diri kepada siapa? Kepada kepala dari gereja, saudara, yaitu Kristus. Kita mengabdi kepada Dia, saudara. Ya, kita tunduk kepada Dia, kita taat kepada Dia. Ya, kita minta Dia yang menguasai hidup kita, memimpin hidup kita. Itulah saudaraku beribadah, ya. Jadi kita mesti ya beribadah terus tiap hari, dan kalau seminggu sekali kita ketemu kita ibadah bersama ya. Nah, bagaimana kita beribadah, saudara? Maka kita lihat ayat ini bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, pertama, cara beribadah harus dimulai dengan motif yang benar, saudara. Motifnya adalah demi kemurahan Allah. Ingat saudara, kita beribadah adalah bukan untuk menerima kemurahan Allah, tapi karena kita sudah menerima kemurahan Allah. Nah, ini harus jelas saudara. Ya, ada orang beribadah itu masih dengan prinsip seperti orang-orang pagan. Ya, orang pagan kalau menyembah berhala, saudara, ya, dia menyembah berhala motifnya adalah untuk supaya dia menerima kemurahan dari berhala itu, menerima sesuatu dari berhala itu. Kalau ditanya, kenapa kamu menyembah berhala ini? Ya, supaya saya kaya, supaya saya dapat rezeki, supaya saya diberkahi oleh berhala ini. Nah, banyak orang Kristen, saudara, datang kepada Tuhan dengan prinsip motif yang sama seperti orang-orang pagan. Ya, dia datang, ya, dia beribadah itu supaya memperoleh sesuatu dari Tuhan, supaya memperoleh kemurahan dari Allah. Ya, saya tanya, kenapa kamu beribadah? Ya, Pak Edi, supaya kita dapat rezeki dong. Kita harus beribadah rajin supaya kita ya dapat berkat dari Tuhan, supaya kita kaya, supaya kita sukses hidupnya. Nah, itu ibadah yang salah motifnya, saudara. Kalau kita ibadah yang begitu, tidak ada kuasa ibadah nanti. Ya, kita beribadah nggak ada kuasanya, saudara. Nah, ini ngeri. Kita harus beribadah bukan untuk menerima kemurahan Allah, tetapi karena kita sudah menerima kemurahan Allah. Ya, jadi demi kemurahan Allah. Karena Allah begitu murah ya kepada kita. Dia karena kemurahannya ya, dia sudah memberikan kepada kita keselamatan. Dia sudah memberi kepada kita pengampunan. Dia sudah memberi kepada kita hidup kekal itu. Dia memberi kita bahkan dirinya sendiri. Dia mati di kayu salib untuk kita, saudara. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia, saudara.
bukan untuk mendapat kemurahan, tapi karena kita sudah menerima kemurahan yang begitu besar. Makanya saudara, ayat-ayat sebelumnya nanti saudara baca, berkali-kali Paulus mengungkap kata kemurahan, saudara. Kemurahan, kemurahan, ya. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, ini motifnya. Nah, kemudian apa itu ibadah? Ibadah adalah mempersembahkan tubuh. Nah, kenapa tubuh yang kita persembahkan? Karena tubuh adalah, ya, saudara, kontainernya hidup kita. Di dalam tubuh ada manusia batiniah kita, manusia roh kita, ya. Jadi artinya gini, kita mempersembahkan tubuh dengan segala isinya, ya. Jadi mempersembahkan tubuh itu artinya mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu pertama. Kedua, kenapa kita mempersembahkan tubuh? Karena problem kita ada di tubuh, ya. Roh berkehendak tapi daging itu lemah. Tubuh kita mempunyai keinginan-keinginan daging yang kalau kita tidak tiap hari menyerahkannya kepada Tuhan untuk dikuasai, untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, maka saudara nanti kita hidupnya kedagingan. Makanya banyak orang nggak pernah praktek Roma 12 ayat 1, dia jadi kedagingan. Sepanjang hari itu dia kedagingan. Ya saudara, mari kita serahkan tubuh kita. Nah, alasan yang ketiga, kenapa kita serahkan tubuh kita? Karena tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Kristus. Tubuh kita adalah tubuh Kristus. Makanya kita tiap hari mesti serahkan yang bukan milik kita. Karena itu milik dia, kembalikan kepada pemiliknya. Serahkan supaya sang pemilik menggunakan tubuhnya, saudara, supaya dia menjadikan kita alat kebenaran, supaya dia menjadikan tubuh kita alat dia untuk memanifestasikan diri, untuk dia, saudara, memakai kita, sehingga kita bisa jadi berkat buat orang lain. Melalui tubuh kita ini, dia akan pakai kita sepanjang hari, jadi berkat buat orang lain, memuliakan dia, saudara. Jadi itulah sebabnya kita harus serahkan tubuh kita, ya. Nah, ini adalah persembahan yang hidup, ya. Tuhan mau kita jadi living sacrifice. Sepanjang hari itu kita jadi persembahan yang hidup, ya, di mana kita menjadi alat dari Tuhan untuk dia melakukan sesuatu. Ingat, Tuhan itu, ya, tidak melakukan apapun, ya, dalam konteks, saudaraku, di dunia ini untuk apa, saudaraku, ya, untuk mengekspresikan dirinya kecuali melalui tubuhnya, ya. Nah, itulah ibadah kita yang sejati, saudara, ya. Nah, kalau kita udah praktek, ya, yang pertama mempersembahkan seluruh hidup kita kepada dia, maka Roh Kudus akan ambil alih. Di perjanjian lama, saudara, kalau saudara mereka mempersembahkan korban, maka api turun menyambar korban itu. Demikian juga kalau kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, ya, kepada dia, maka api Roh Kudus mengambil alih, saudara. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga terjadilah Roma 12 ayat 2. Nah, next. Ya, kalau kita udah mempersembahkan tubuh, saudara, maka Roh Kudus mulai mengadakan pembaharuan akal budi. Roh Kudus mulai melakukan apa, saudaraku? Metamorfoo, ya, di mana dia akan mulai, saudara, menguasai semua manusia batinia kita, roh kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, kehendak kita, hati nurani kita, pikiran bawah sadar kita, itu semua akan mulai direnovasi oleh Tuhan. Ya, kenapa?
Karena manusia roh kita itulah tempat kediamannya Allah. Ya, Allah berdiam di dalam manusia roh kita, manusia batinia kita. Maka dia bikin renovasi. Ya, sama kayak kalau saudara beli rumah ini ya. Nah, rumahnya rumah baru, tapi ya saudara belum tentu suka semua saudaraku ruang-ruang yang ada di rumah itu. Saudara pasti sebagai pemiliknya yang baru, saudara akan melakukan renovasi. Saudara masuk ke ruang-ruang itu, saudara akan renovasi. Ini saya nggak suka, ya. Ini harus dirubah, ya. Warnanya terlalu suram, rubah dia. Ya, ini tehelnya nggak bagus, diganti, ya, lantainya, ya. Ini nggak suka saya, bau ini kamar ini, ya. Wah, mesti direnovasi. Sama tiap hari Roh Kudus melakukan renovasi dalam manusia roh saudara. Ya, dia ubah tiap hari. Ya, dia ubah pikiran kita, dia rubah saudaraku, ya, perasaan kita, dia rubah saudaraku, kehendak kita, dia rubah hati nurani kita, dia rubah pikiran bawah sadar kita, ya. Nah, inilah saudaraku pembaharuan yang akan dilakukan, ya, pembaruan budi. Nah, kata budi saudara itu adalah nous itu bukan cuman pikiran otak, tapi pikiran hati, saudara, pikiran yang dalam, ya. Jadi nous itu artinya pola pikir kita, pandangan, perspektif hidup kita, cara menginterpretasi kehidupan, saudara. Itulah nous, ya. Jadi yang akan diubah manusia internalnya, ya, manusia batinianya akan diubah oleh Tuhan tiap hari, pekerjaan Roh Kudus, saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini dia, ya. Karena kalau kita tiap hari nggak izinkan, ya, Roh Kudus melakukan renovasi manusia roh, maka pelan-pelan, ya, manusia roh kita semakin diubah serupa dengan dunia ini, ya. Nah, apa dunia ini, saudara? Dunia di sini bukan berarti saudara, ya, hal-hal yang sifatnya kebendaan, bukan. Oh, dia duniawi sekali, Pak Edi. Kenapa? Karena dia, ya, kaya, duniawi sekali orang itu. Oh, enggak gitu, saudara, ya. Dunia bukan berkaitan, bukan soal kebendaan, bukan. Tapi dunia adalah suatu sistem falsafah, ya, yang menentang kehendak Allah, yang bersifat man centered, bukan God centered, saudara. Ya, jadi itulah dunia. Dunia itu sekali lagi, saudara, adalah suatu sistem falsafah di mana, saudaraku, ya, yang berfokus kepada human centris, ya. Jadi berpusat kepada manusia, bukan berpusat kepada Tuhan, ya. Jadi dia mengajar kita makin man-centered, saudara. Makin berpusatkan manusia. Ini falsafah yang terus mempengaruhi kita, saudara, tiap hari. Supaya kita makin man-centered, makin man-centered. Ya, bukan God-centered. Ya, kita terus berpusatkan manusia terus. Nah, lama-lama kita makin egois, makin egois, makin egois. Itu dia, saudara. Ya, pelan-pelan kita tiap hari, saudaraku, diubah oleh dunia ini. Kita nggak sadar, saudara. Falsafah itu ada di sekeliling kita. Dan melalui sebuah benda yang kecil, saudaraku, yang ada di tangan saudara, yaitu gadget saudara itu. Ya, melalui iPad saudara itu, melalui HP saudara itu. Ya, itulah saudaraku dunia, falsafah dunia masuk ke dalam otak saudara.
terus tiap hari mempengaruhi saudara, ya. Nah, nanti kalau saudara nggak sadar, saudara jadi duniawi. Nah, apa cirinya duniawi? Ya, saudara makin jauh dari Tuhan. Ya, tiba-tiba saudara tawar hati, ya. Kenapa ya? Nggak semangat lagi, saudara. Nggak ada revival hidupnya, ya. Karena kita udah diubah menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, makanya saudaraku hati-hati. Kita tiap hari harus beribadah, tiap hari harus mengalami pembaharuan budi. Ya, kalau enggak kita makin serupa dengan dunia ini. Ya, ingat untuk jadi serupa dengan dunia ini enggak perlu bikin apa-apa. Saudara bangun pagi diam aja. Saudara akan jadi serupa dengan dunia ini. Karena pengaruh dunia itu bekerjanya kuat sekali, saudara. Ya, sekali lagi lewat HP saudara, gadget saudara itu. Ya, dia terus mencuci otak kita, saudara. Nah, nanti kita tahu-tahu jauh dari Tuhan. Ya, jadi kalau saudara ada yang suka bilang bosen lah, ya kenapa sih praktek kompak bosen? Nah, itu orang yang suka bilang bosen-bosen itu. Dia udah dicuci otaknya oleh dunia ini, saudara. Ya, nanti dia makin lihat dunia ini, dia makin serupa dengan dunia ini. Ya, dia akan saudara nanti ya hidupnya banyak problem apa saudaraku ya mental health ya dia nanti saudara orangnya gampang stres orangnya saudaraku gampang apa nyerah kalau ada masalah saudara ya hidupnya saudaraku ya dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan saudara makanya ya kita harus mengalahkan ya dunia ini saudara. Ingat, Yesus berkata dalam Galatia 1 ayat 4, Yesus memberikan dirinya untuk bukan hanya untuk dosa kita, tapi juga untuk melepaskan kita dari dunia ini. Itu sebabnya saudara jangan mau ya menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Yesus sudah tebus kita supaya kita bisa lepas dari dunia ini. Ya, makanya caranya, ayo kita tiap hari izinkan Roh Kudus melakukan pembaharuan budi. Ya, nah terus inilah Roma 12 ayat 2 metamorfoo. Ya, supaya kita terus bisa berubah, saudara, tiap hari. Ya, kalau kita praktek Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 2 terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi kita tiap hari hidup sesuai kehendak Allah. Ya, bayangkan kalau kita tiap hari hidup sesuai kehendak Allah, luar biasa hidup kita. Nah, itulah up-nya, saudara. Tiap hari kita mesti praktek ini dan seminggu sekali kita praktek dengan kompak kita ya. Nah, next sekarang saudara. Tadi sudah up, sekarang in-nya. In-nya apa saudara? Nah, itu Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8. Lanjut ya kan? Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8 itu apa saudara? Ya, kita punya karunia yang berlain-lainan dalam tubuh Kristus, tapi kita harus saling memberi sesuai dengan apa? Karunia yang ada pada kita. Ya, saudara, kalau saya punya karunia mengajar, Darwin punya karunia misalnya menasehati, saya mengajar dia, dia menasehati saya. Saya memberi apa yang saya punya kepada dia, dia memberi apa yang dia punya kepada saya. Ya, itulah fellowship, saudara. Ya, kata koinonia fellowship artinya saling berkontribusi, saling memberi, saudara. Ya, jadi sesama anggota tubuh kita harus saling memberi. Itulah pekerjaan anggota-anggota tubuh kan. Coba saudara, kalau anggota tubuh kumpul ya ketemu dia ngapain? Dia saling memberi. Memberi apa?
memberi kehidupan, ya. Kalau saudara perhatikan tubuh kita ini, mereka saling menyalurkan darah. Di dalam darah ada oksigen, ada makanan, ada juga racun-racun diambil keluar ya dari tubuh itu. Itulah tubuh, sharing kehidupan, saudara. Dan saling membuang racun-racun dari dalam anggota lainnya. Ya, saudara, itulah tubuh, sharing kehidupan. Jadi kalau saudara kompak, ngapain kumpul itu? Sharing kehidupan, bagi hidup. Ya, nah hidup apa yang kita bagikan? Hidup kita sebagai murid. Saudara sebagai murid, apa gaya hidup murid? Masih ingat nggak, saudara? Tahun lalu kita sudah belajar hampir sepanjang tahun, saudara. Ya, gaya hidup murid itu disimpulkan dengan 3B. Ya, seorang murid itu tiap hari berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Inilah gaya hidup murid. Jadi kalau kita ketemu, yang kita sharingkan hidup kita, gaya hidup kita. Ya, saya sharing 3B-nya saya, Darwin sharing 3B-nya dia. Itulah saudaraku yang kita sharingkan. Jadi topik pembahasan di dalam kompak adalah 3B-nya kita. Ya, gimana Pak Darwin 3B-nya? Nah, Pak Darwin cerita. Ya, B yang pertama, dia berjalan tiap hari dengan Kristus, berjalan dalam roh. Dia cerita keberhasilannya ataupun kegagalannya. Ya, mungkin dia udah lebih baik atau kurang baik, dia cerita. Ya, terus belajar. Belajar dari apa? Belajar dari firman. Nah, kita sharing firman, saudara. Sharing saat teduh. Kamu dapat apa? Kita ceritakan, saudaraku. Ya, sharing. Nah, kemudian kita juga, nah ini penting ya, sharing perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, perubahan apa, saudara? Perubahan lewat kematian ego. Ingat, ini penting ya, saudara perhatikan. Kalau saudara nggak cerita, ini nggak seru, saudara. Saudara mesti cerita bagaimana saudara tiap hari dibawa oleh Tuhan menuju kematian ego. Ya, pasti ada aja. Kemarin saya ya, Tuhan izinkan ada konflik dengan istri saya. Ya, saya udah mau marah, udah mau ngamuk, ya, saya udah mau menghakimi istri saya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ya, kamu sudah mati. Ya, hendaklah kamu sekarang praktekkan. Ayo mati. Ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, ya. Jadi saya akhirnya ya belajar mati. Saya praktek 2 Korintus pasal yang keempat itu, ya. Kami senantiasa memikul, membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Ya, saya terus karena saya percaya, saya berkata-kata, karena saya percaya, saya confess terus, enggak, saya mati. Saya sudah mati. Edi, kamu sudah mati. Tiba-tiba, peng, benar saya mati. Ya, tenang habis itu. Ya, habis tenang itu, benar, saya bisa ya tenang, tidak lagi marah. Ya, saya akhirnya bikin beres masalah itu dengan istri. Dan istri saya juga begitu. Akhirnya kami ya ngalamin ketenangan, kedamaian itu. Ya, kami berubah lewat kematian terhadap ego. Ya, kemarin saya ngalamin lagi ada masalah. Ya, saya waduh stres sekali. Ya, saya kena masalah. Ya, kemudian waktu saya stres itu tiba-tiba Tuhan ngomong begini, kenapa kamu stres? Kenapa kamu khawatir, ketakutan? Berarti yang hidup masih kamu. Ya, padahal Galatia 2 ayat 19 sampai 20 bilang, Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa kamu stres? Karena yang hidup masih kamu, kata Tuhan. Wah, iya loh, waktu saya diingetin itu, wah,
supaya Kristus yang hidup di dalam aku harus mati. Makanya aku nyanyi lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, Tuhan. Aku sudah mati, Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu saya terus begitu confess terus, enggak, aku sudah mati. Tiba-tiba tenang, teng, ya. Aku nggak khawatir lagi loh, nggak stres lagi loh, ya. Masalah saya belum beres, tapi saya hatinya udah beres. Masalah saya masih ada, tapi saya begitu tenang dan mulai ada perubahan dalam hidupku, ya. Nah, saudara, itu yang kita ceritakan ya ketika kita ketemu di kompak. Tangkap ya, saudara. Nah, inilah kompak. Kalau saudara cerita ini seru banget kompak itu, saudara. Tapi kalau saudara nggak praktek up in out, ya nggak seru. Makanya kompak itu akhirnya bosen. Kompak itu akhirnya saudara yang nggak ada kehidupan. Lama-lama MPP mati pelan-pelan. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Jadi, next gambarnya apa agenda kompak ya atau hafruta sejati itu ya, masih ingat up ya, up itu ya ibadah bersama, sehingga ya itu Roma 12 ayat 1, sehingga kita mengalami transformasi manusia roh. Wow, manusia roh kita makin berubah serupa Kristus. Tiap hari kita praktek ini. Seminggu sekali kita ibadah bersama di kompak, saudara. Kemudian apa, saudaraku? Kita innya saling menyalurkan kehidupan, bagi hidup. Apa yang kita bagi? Bagaimana kita berjalan bersama Kristus, belajar apa dari Kristus, berubah seperti apa kita. Itu yang kita sharingkan. Nah, kalau up-nya benar, in-nya benar, saudara, maka out-nya pasti. Out-nya itu pasti. Nah, apa out-nya itu, saudara? Minggu depan kita akan belajar ya bagaimana mempraktekkan out di dalam kompak. Puji Tuhan, itu yang saya ingin sampaikan ya, biar ini jadi berkat buat saudara, dan mari kita semangat terus mempraktekannya setiap hari. Tuhan memberkati. Saya mohon diri dulu, Tuhan memberkati saudaraku. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita sudah kembali diperlengkapi oleh Pak Edi. Ya, mari kita praktekkan gaya hidup eh, kompak kita, kompak sejati kita. Ya, kita lakukan kita bersekutu selalu bersama Tuhan, saling saling menceritakan kehidupan hidup Kristus ya. Minggu lalu di kompak kami ketika ada salah satu yang menang terhadap eh, dirinya ya, karena biasanya dia suka marah, tapi eh, dia akhirnya bisa menguasai diri untuk tidak marah terhadap anaknya, dan dia sangat diberkati. Nah, itu kita praktek terus itu, dan juga kita mulai penjangkauan untuk mem- me- memultikan kompak kita menjangkau dengan kompak yang lain. Ya, kita sangat diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami terima pada pagi